Halo semua, namaku Camilla, dan beberapa tahun lalu aku jadi jutawan dan aku sembunyiin kekayaanku dari keluargaku yang miskin. Keluarga kami miskin, tapi ayahku nggak mau kami jadi keluarga food stamp. Jadi kami jadi keluarga pekerja anak. Kami semua kerja, orang tuaku, saudaraku, dan aku. Di saat anak lain pesta setelah sekolah, aku nyikat toilet orang lain untuk bisa beli makanan atau bantu orang tuaku di toko mereka. Di tahun kelulusanku, aku ketemu Max, cinta pertamaku. Dia di klub debatku dan kami langsung nyambung. Suatu hari, dia berhenti waktu kami lagi keluar kelas dan bilang, "Gini, aku mau jujur sama kamu. Aku suka sama kamu." Aku ingat jantungku berdebar-debar, tanganku gemeteran. Aku dan Max mengatur kencan pertama kami di Sabtu itu, dan rasanya aku kaya melayang. Aku hitung mundur sampai kencan pertamaku itu, lalu aku pulang. Ayahku mengeluarkan semua sumpah serapah. Dia nggak menjelaskan, tapi kami kehilangan toko kami, yang artinya kami semua harus mengimbangi kehilangan itu. Aku ingat aku tanya ibuku baik-baik apa aku boleh izin 1 hari di Sabtu itu. Wajahnya jadi merah karena marah. Jadi, kamu mau keluarga kamu kelaparan sehari supaya kamu bisa pamerin badan kamu ke orang asing? Teriakannya menggema ke seluruh perumahan. Aku harus batalin kencanku sama Max. Aku harus batalin lagi dan lagi. Hingga suatu malam, waktu aku pulang, kotor, keringetan kayak babi, capek, aku dapat chat. "Maaf Camilla, tapi kayaknya aku nggak bisa pacaran sama orang yang bahkan jarang aku temuin." Dan itulah akhir dari hubungan pertamaku. Nggak ada kencan, kecupan, ataupun ciuman di perpus sekolah. Tapi ini bukan akhir dari penderitaanku. Orang tuaku bilang kalau aku mau lanjut kuliah, aku harus bayar semuanya sendiri dan tetap bantu mereka. Kami bahkan punya rekening bank yang sama supaya mereka bisa lihat pengeluaranku. Aku tahu ini awal dari bencana besar, tapi aku setuju. Aku pulang setiap akhir pekan, dan ayahku bakal bilang, "Kayaknya kamu terlalu banyak buang uang di kedai kopi." Aku pikir aku bakal gila, tapi tiba-tiba satu kejadian aneh mengarahkanku ke peristiwa lain dan hidupku mulai berubah. Saat itu ada pesta ulang tahun untuk temanku. Aku lagi nari di lantai dansa, tipsi, dan senang. Lalu seseorang menggenggam tanganku. Itu Max. Dia kayak senang melihatku. Kami tertawa seperti dulu dan aku pikir ini kesempatan keduaku bersama dia, ngerti kan? Tapi ada cewek yang muncul entah dari mana dan Max memperkenalkanku ke pacarnya. Dia lihat aku dari atas ke bawah, dia tunjuk antingku dan bilang kalau dia suka banget. Dari waktu ke waktu, aku suka bikin perhiasan elegan untuk diriku karena aku nggak mampu beli dari toko dan dia mau aku bikinin beberapa untuknya. Saat itu, aku merasa ada hal besar yang bakal datang. Aku jual anting ke dia beberapa hari kemudian dan gak lama, aku dapat pesan dari dia yang bilang kalau teman-teman dia mau beli perhiasanku juga. Setelah itu, aku mulai bikin kerajinan itu setiap malam, dan bisnisku lumayan oke di kampus. Saat itulah pacar Max, Jenny, menyarankanku untuk bikin bisnis yang serius. Kami bikin bisnis plan dan udah dapat beberapa investor untuk toko online, dan aku memutuskan untuk membagikan berita bahagia ini dengan keluargaku. Jadi aku ngobrol sama adikku di rumah dan aku merasa seperti tertampar. Jadi ternyata saudara dan ibuku memutuskan untuk berhenti bekerja karena aku dapat uang yang cukup untuk menutupi pengeluaran mereka. Di saat aku belajar, bekerja, dan mengurus bisnis, orang tuaku memutuskan kalau aku bakal jadi pencari nafkah keluarga. Itulah saatnya aku memutuskan untuk menjalani kehidupan ganda. Setelah sekitar 3 atau 4 bulan, bisnisku berkembang. Bahkan beberapa artis membeli anting dan kalungku. Aku harus tambah staf dan aku kerja nonstop. Aku dapat uang sampai ribuan, puluhan ribu, lalu jutaan. Tapi aku harus acting di depan keluargaku. Aku bikin rekening terpisah dan cuma akan kasih uang sedikit ke rekening mereka supaya mereka pikir kalau aku dapat gaji UMR. Lalu suatu hari, aku dapat pesan dari adikku yang bilang kalau mereka mau mengunjungi apartemenku. Aku melihat apartemen 2 kamarku dan sadar kalau ini nggak bakal bikin mereka tertipu.
Aku buka Craigslist dan menemukan tempat kotor dengan kasur di tengah ruangan dan saluran air yang hampir nggak bekerja. Lalu aku pindah di hari itu juga. Jadi aku pengusaha dengan perusahaan jutaan dolar yang tinggal kayak tikus. Sebelum mereka datang, aku harus buang sebagian besar baju dan barang-barang mahalku. Barang mahalku yang tersisa hanyalah laptopku. Dan ya, perhiasanku. Aku ingat mereka masuk ke apartemenku. Lalu aku bikinin mereka kopi murah dan aku pikir semua berjalan sesuai rencana. Tapi adikku melihat banyak perhiasan di atas meja. Aku lihat itu di internet, kata dia. Ini kan harganya mahal banget. Aku berusaha bilang kalau itu hadiah dari teman, tapi ibuku bilang kalau aku bisa kasih itu ke ibu supaya ibu bisa jual dan dapat uang. Jadi sekarang aku nggak cuma jual perhiasanku di situsku, tapi keluargaku juga jual itu di eBay. Setelah sejam, aku pikir ini semua udah berakhir. Tapi besoknya pacar Max, Jenny, menghubungiku. Dia bilang kalau dia nemuin banyak koleksi baru kita di internet dan dia mengancam untuk menuntut mereka. Aku hampir jambak rambutku sendiri. Bisnisku menuntut keluargaku sendiri. Aku masih ngomong sama dia saat ibuku nggak berhenti menghubungiku. Aku angkat teleponnya dan ibu teriak, marah. Perhiasan ilegal apa sih yang kamu kasih ke kita? Kamu nyuri? Apa ibu membesarkan kriminal? Aku bilang kalau aku bakal cari solusi, lalu aku tutup teleponnya. Aku tiduran di kasur tua kotor itu, menangis, merasa kalau dunia berusaha menghancurkanku. Aku dapat telepon terus, tapi nggak aku angkat. Aku kewalahan. Lalu aku merasa sesuatu yang berbulu mengusap pipiku. Aku tertawa sesaat sebelum aku buka mataku dan lihat tikus. Beneran tikus. Ya, itu semacam panggilan untukku. Aku memutuskan untuk telepon ibuku dan ngaku. Tapi aku terlambat. Waktu ibu angkat, nadanya berubah. Ibu lihat kamu, katanya. Ibu lihat kamu di internet, di interview. Kamu serakah dan kamu egois. Dan aku gak kuat lagi. Awalnya aku pengen minta maaf, tapi aku gak bisa. Aku terlalu kesal. Aku suruh ibu untuk diam semenit dan dengarkan aku sekali ini aja. Aku bilang betapa capeknya aku dengan semua tanggung jawab ini. Sejak kecil aku gak bahagia. Betapa gak adilnya ini bagiku karena gak bisa main sama anak lain atau bahkan punya teman beneran. Dia menutup teleponnya dan aku yakin aku kehilangan keluargaku. Tapi hidup masih punya kejutan untukku. Aku dapat pesan dari Jenny yang bilang, dunia gak akan runtuh kalau kamu istirahat dan berbahagia sesaat. Aku gak ngerti apa yang dia maksud, tapi di saat yang sama aku dengar dering bel. Waktu aku buka pintunya, aku lihat Max berdiri di depanku dengan bunga. Aku rasa berada di sisi kamu udah cukup buat aku, kata dia, dan aku langsung lompat ke pelukannya dan aku cium dia. Itu adalah kencan pertamaku dengan Max, di kasur kotor dengan duniaku yang runtuh dan tikus berkeliaran sambil dia memelukku. Aku bangun pagi itu lelah karena nangis, dan aku angkat telepon dari ibuku lagi. Aku udah siap dengar dia teriak lagi, tapi aku dengar sesuatu paling mengejutkan yang pernah aku dengar, yaitu maaf. Ibu cuma bilang, ibu minta maaf. Setelah sekitar sejam, aku naik bis untuk pulang, dan kami berpelukan selama 4 jam, bergumam sambil menangis. Akhirnya, aku menyelesaikan masalahnya dengan keluargaku. Kami semua merasa bersalah karena nggak kasih tahu perasaan kami dan membiarkan amarah memisahkan kami. Aku setuju untuk meminjamkan uang ke mereka supaya mereka bisa buka tokonya lagi dan menghidupi mereka sendiri. Akhirnya, aku dapat semua, karir, keluarga, cinta, teman, dan anehnya, aku harus berterima kasih ke mantannya pacarku yang memutuskan untuk mendukung cewek lain, bukannya menjadi picik dan menjatuhkanku. Dan dalam beberapa hal, aku bersyukur pernah melewati kemiskinan. Karena nggak bisa beli hidup yang aku inginkan mengajarkanku untuk membuat hidup yang aku inginkan.